sehat ya. Iya. Bu Nani, Iya. kita ketemu lagi untuk ibadah anak pada hari ini. Kita akan memulai ya Bu dengan doa pembukaan. Ya, doa pembukaan akan dibawakan oleh Adik kita Jojo. Dipersilakan adik Jojo. Yesus atau berkata, hari ini kami bisa memuji namamu pagi-pagi seperti ini. Berikan corona cepat hilang dan kita bisa sekolah minggu seperti biasa. Berikan teman-teman kami terhindar dari penyakit corona ini dan berikan semuanya sehat, tak terkena corona. Amin. Nah, kita sudah berdoa. Selanjutnya kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya, Ibu mau bertanya, anak-anak sudah kangen belum sekolah minggu bersama-sama di gereja? Iya, tentunya sudah kangen ya. Kita guru-guru sekolah minggu juga sudah kangen sekolah minggu di gereja. Ini anak-anak bersabar dulu. Iya, Kita sekolah minggu via online. Anak-anak sudah mandi? Sudah makan? Iya, sudah makan, sudah mandi, sudah berpakaian rapi. Iya, kita mau melanjutkan ibadah kita dengan memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Apa Ibu Nani, kita mau menyanyi apa? Lagu Terima Kasih 1000. Ya, anak-anak bangkit berdiri ya, biar semangat. Silakan duduk kembali. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh siapa? Siapa ya? Siapa ya? Tebak-tebak. Ibu ini cantik. Ya, cantik. Terus sudah lama tidak bertemu. Siapa yang kangen? Kita akan mendengarkan cerita dari Ibu Priscilla. Monggo Ibu Priscilla. Baca kitab suci
lagi di ibadah online sekolah minggu tanggal berapa? Iya, tanggal 2 Agustus 2020. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, tangannya dilipat, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka telinga hati kami sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik dan kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang siapkan dulu Alkitabnya ya. Sudah? Kita akan mendengarkan teman kamu yang akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 1 ayat 1 sampai Keluaran 2 ayat 10. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Zebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlimpah ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru pemerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu persalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya.
Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlimpah ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarlah hidup." Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruh peti itu di tengah-tengah tebarau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi pada dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatlah bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang memekat menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Ya, adik-adik sudah dengar ya tadi? Baik,
bacaan keluaran tadi menceritakan tentang apa? Benar sekali, Mbak Priscilla bantu ya. Jadi dulu hiduplah Raja Firaun yang sangat kejam. Nah, ini gambarnya. Ia memerintahkan agar bayi laki-laki orang Ibrani dibunuh. Kenapa? Karena dia tidak suka kalau orang Ibrani bertambah banyak dan memenuhi daerah Mesir. Nah, ini gambarnya. Tetapi untungnya ada bidan Mesir yang tidak melakukan perintah raja. Melihat bayi laki-laki masih hidup, Raja Firaun bertambah-tambah kesal. Lalu apa yang dilakukan? Ia memerintahkan lagi kalau bayi laki-laki harus dibuang dan dihanyutkan ke sungai Nil. Nah, ketika itu adik-adik, bayi Musa lahir. Nah, apa yang terjadi? Tahu tidak? Bayi Musa sempat disembunyikan oleh orang tuanya selama 3 bulan lamanya. Tetapi karena sudah mulai agak besar, orang tuanya memutuskan untuk, nah ini dia, untuk menaruh bayi Musa ke dalam keranjang. Ia takut kalau nanti bayi Musa dibunuh juga adik-adik. Nah, makanya ibu Musa menghanyutkannya ke sungai Nil. Dan Tuhan menolong bayi Musa. Apa yang terjadi? Iya, bayi Musa tadi ditolong Tuhan dan dipertemukan dengan putri Raja Firaun. Ketika itu putri Raja Firaun sedang mandi. Lalu melihat ada keranjang, kaget adik-adik. Ketika dibuka, wah kasihan sekali. Ini dia. Ia merasa kasihan kepada bayi Musa. Dan ia ingin bayi Musa diangkat sebagai anaknya. Buktinya, ia sampai mencari-cari loh. Siapa yang bisa menyusui bayi ini? Dan ternyata ibu Musa lah yang menyusui bayi Musa. Nah adik-adik, ternyata Tuhan menolong bayi Musa ya. Padahal dalam situasi yang sangat berbahaya. Ini juga sama seperti cerita dari Mbak Priscilla. Mbak Priscilla punya teman anak kecil. Ya masih berusia ya sekitar SD ya. SD kelas 3. Siapa ayo yang sudah naik kelas 3? Ya. Nah, anak tersebut biasanya setiap hari diberi uang saku Rp5.000. Nah, ini dia. 2.000 sudah dibuat jajan. Kalau 2.000 sudah dibuat jajan, sisanya berapa? Iya, benar. Nah, adik-adik, 3.000 itu sebenarnya untuk rencana ditabung karena dia ingin membeli tas yang baru. Tetapi tahu tidak? Ketika itu sebelum pulang sekolah, ibu guru bilang seperti ini. Anak-anak, sebentar, ada pengumuman. Teman kalian ada yang sakit. Kita harus membantu temanmu. Mari anak-anak kumpulkan uang sakumu seikhlasnya untuk membantu temanmu ini. Nah, dia bingung. Duh, 3.000 mau dibuat apa ya? Untuk ditabung, buat beli tasku, atau bantu temanku ini ya? Dia bingung sekali. Tapi lama-kelamaan dia memilih apa? Benar. Dia memilih untuk membantu temannya yang sedang sakit. Karena kasihan adik-adik. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Berarti dia gak bisa beli tas ya? Tunggu dulu. Ternyata Tuhan membantu anak tersebut melalui orang tuanya.
orang tuanya tahu dan bangga pada anaknya, sehingga orang tuanya memberikan kejutan kado tas yang baru. Luar biasa. Puji Tuhan adik-adik, sudah bisa menolong teman yang sakit, dapat tas baru lagi. Nah, sekarang dapat dua-duanya. Adik-adik, dari dua cerita tadi, ayo apa yang kita bisa petik? Iya, melalui pelajaran hari ini kita belajar agar adik-adik terus berharap sama Tuhan ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan adik-adik, tidak pernah ditinggalkan. Ingat itu ya. Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong adik-adik. Jadi adik-adik gak usah takut ya. Iya, jangan khawatir juga. Karena Tuhan pasti punya jalan keluar. Nah, sekarang Mbak Priscilla ingin kita melakukan aktivitas sederhana di rumah ya. Ya, nanti adik-adik akan membuat seperti ini. Ini pop up balon udara dengan ayat hafalan. Nah, ya bahannya adalah yang pertama, sediakan 4 kertas lipat seperti ini dan dibentuk lingkaran. Ya. Yang kedua, ini ada kertas yang tebal, ya. Mbak Priscilla gunakan kertas buffalo dan jangan lupa dilipat sekalian ya, dilipat jadi 2. Yang ketiga ada gunting dan keempat ada lem, ya. Nanti adik-adik harus mengawali dengan membuat pop up balon udaranya dulu. Nah, ini kita harus buat ini dulu. Caranya tadi kertas lipat yang sudah dibentuk lingkaran dilipat jadi 2 bagian. Ya, dilipat begini. Kalau sudah dilipat, dibuka. Nah, ini dia. Adik-adik harus menempelkan bagian sisi sebelah sini ya dengan sebelah sini ditempel. Nah, begini. Nanti sama, yang sini juga iya ya. Yang ini, nah sebelah sini bisa ditempel dengan warna lain. Dan seterusnya. Kalau sudah, baru ditempel di kertas buffalo atau kertas yang tebal di tengah-tengah. Jadi ketika dibuka, nah seperti ini, dia juga ikut membuka. Lalu adik-adik bisa tambahkan awan atau bisa tumbuh-tumbuhan di bawah sini atau yang lainnya. Boleh pakai krayon atau kertas lipat yang dibentuk seperti ini, boleh sekali ya. Tapi jangan lupa adik-adik harus menulis ayat hafalannya. Ya, ayat hafalannya dari Amsal 23 ayat ke-18. Kita baca bersama-sama. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, baru nanti boleh diberikan nama di samping sini, samping kirinya. Itu adik-adik aktivitasnya, mudah ya? Iya, bagaimana adik-adik? Sudah selesai aktivitasnya? Iya, nanti boleh dibantu orang tuamu atau kakakmu ya, biar bisa selesai dengan baik. Ya, baik adik-adik, itu tadi pelajaran hari ini dan aktivitas yang bisa kita kerjakan di ibadah minggu hari ini. Nah, adik-adik masih ingat ya pelajaran hari ini tadi? Masih pinter sekali. Tadi diajarin apa? Iya benar, diajari kalau anak-anak Tuhan harus terus berharap kepada Tuhan karena selalu ada pertolongan dan jalan keluar. Benar. Ya, itu adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman dan melakukan aktivitas sekolah minggu hari ini ya. Kita berjumpa lagi di ibadah minggu selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, itu tadi cerita dari Bu Priscilla.
Anak-anak ada yang ngantuk tidak ya? Tadi pas Bu Priscilla membawakan firman? Tentu tidak, semua anak-anak pintar dan baik. Nah, anak-anak aktivitasnya apa ya? Nah, nanti aktivitasnya dikirim ke Lengkung Kids Station. Ditunggu ya anak-anak aktivitasnya. Terus sekarang waktunya untuk persembahan. Persembahannya uangnya dimasukkan ke dalam envelope, kemudian ditulisi persembahan tanggal 2 Agustus. Ya. Nanti dititipkan ke orang tua untuk diserahkan ke gereja. Kita saatnya membawa persembahan dengan lagu pujian Bawa Persembahanmu. Persembahannya sudah kita kumpulkan. Saatnya kita untuk berdoa, yaitu doa persembahan, doa penutup, doa syafaat, dan juga doa Bapa Kami. Untuk doanya akan dipimpin oleh Bapak Taat. Monggo dipersilakan Bapak Taat. Halo anak-anak, mari kita tutup acara sekolah minggu pada hari ini yang akan dipimpin oleh Pak Taat ya. Sekarang kalian pejamkan mata, lipat tangan, dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala yang Kau berikan pada hari ini. Tuhan telah sertai kami dari awal acara sekolah minggu sehingga akhir. Tuhan tidak tinggalkan kami anak-anak-Mu yang rindu akan kehadiran-Mu di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Jadikan firman-Mu itu menjadi berkat untuk kami anak-anak-Mu bertumbuh dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan yang baik, kami juga berdoa untuk negara ini, bangsa ini, pemimpin kami, dan juga keadaan negara ini yang sedang mengalami wabah virus corona. Tuhan, jagai kami, dan Tuhan juga jauhkan kami dari segala macam mara bahaya. Tuhan, kami juga berdoa untuk ketika kami melanjutkan kegiatan kami. Tuhan, sertai kami di dalam segala penyertaan-Mu dan di segala apa yang kami kerjakan menjadi berkat bagi semua anak-anak-Mu. Dan juga Tuhan, tak lupa kami mempersembahkan segala yang kami miliki pada saat ini untuk bisa memperlebar dan memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Jadikan berkat itu Tuhan, supaya kami bisa belajar untuk berbagi dan melebarkan kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk menutup doa kami pada hari ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami anak-anak-Mu. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah juga kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian anak-anakku, sampai jumpa kembali di sekolah minggu-minggu yang akan datang. Dadah. Tidak terasa kita sudah sampai pada akhir ibadah pada hari ini. Nah, pesan kita, jangan lupa
lupa anak-anak tetap di rumah, tetap belajar di rumah. Ya, Makan makanan bergizi, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau pergi keluar rumah tetap pakai masker. Nah, kita akan tutup ibadah ini dengan menyanyikan pujian Bapak terima kasih dengan bangkit berdiri. Jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.